Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengertian teori upah. Yuk simak penjelasan kami bersama-sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan 1. Pengertian upah. Upah merupakan imbalan atau kompensasi yang diberikan oleh pemberi kerja atau yang disebut dengan majikan kepada pekerja sebagai balas jasa atas tenaga, waktu, dan pikiran yang telah dicurahkan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Upah menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi pekerja terhadap proses produksi maupun pencapaian tujuan perusahaan. Dalam konteks ekonomi tenaga kerja, upah dapat dipandang sebagai 1. Harga tenaga kerja yang terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja. 2. Yaitu sumber pendapatan utama bagi pekerja dan keluarganya untuk kehidupan, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga yaitu komponen biaya produksi bagi perusahaan karena menjadi bagian dari total biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dengan demikian, upah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pendapatan bagi pekerja dan sebagai biaya bagi perusahaan. Sehingga keseimbangan antara keduanya menjadi sangat penting untuk menjadi stabilitas ekonomi dan hubungan industrial yang harmonis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman saya yang telah memaparkan mengenai pengertian dari upah. Yang selanjutnya itu materi kedua yang akan saya sampaikan mengenai teori upah. Mungkin langsung saja. Yang pertama itu teori upah alami yang dikemukakan oleh David Ricardo dan Thomas Malthus. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat upah pekerja akan selalu cenderung menunjukkan upah alami, yang tingkat upah minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Ricardo dan Malthus berpendapat bahwa jika upah melebihi tingkat alami, maka jumlah penduduk akan meningkat karena pekerja hidup lebih sejahtera, sehingga pasokan tenaga kerja bertambah dan upah kembali turun, dan begitu sebaliknya. Nah, mungkin teori yang kedua yaitu teori upah besi yang dikemukakan oleh Ferdinand Lenser. Teori upah besi atau Iron Law of Weight dikemukakan oleh Ferdinand Lenz dan merupakan pengembangan dari teori Ricardo. Lenser berpendapat bahwa upah pekerja selalu akan berada pada tingkat minimum yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Setiap kali upah naik di atas tingkat tersebut, akan terjadi peningkatan populasi dan tenaga kerja, yang akhirnya menurunkan upah kembali ke tingkat semula. Menurut Lenser, sistem kapitalis secara alami akan menekan upah pekerja ke tingkat minimum, sehingga kesejahteraan pekerja sulit meningkat tanpa adanya intervensi atau perubahan sistem ekonomi. Yang ketiga, teori dana upah yang dikemukakan oleh J.S. Mill. Teori ini menyatakan bahwa tingkat upah ditentukan oleh besarannya dana upah atau wage fund yang disediakan oleh pengusaha untuk membayar tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dengan kata lain, upah rata-rata adalah hasil dari pembagian dana upah total dengan jumlah pekerja. Jika dana upah meningkat atau jumlah pekerja berkurang, maka upah naik. Sebaliknya, jika dana upah menurun atau jumlah pekerja bertambah, upah akan turun. Teori ini menekankan pentingnya akumulasi modal sebagai faktor utama dalam menentukan upah tenaga kerja. Yang keempat, teori produktivitas marginal yang dikemukakan oleh Z.B. Carr. Teori ini berpendapat bahwa upah ditentukan oleh produktivitas marginal tenaga kerja, yaitu tambahan output atau nilai produksi yang dihasilkan oleh satu tenaga kerja tambahan. Dalam pasar yang kompetitif, pengusaha akan membayar upah sebesar nilai produktivitas marginal pekerja tersebut. Dengan demikian, pekerja dibayar sesuai dengan kontribusi terakhirnya terhadap produksi.
Teori ini memberikan dasar bagi penentuan upah yang lebih rasional dan adil dalam sistem ekonomi modern karena mengaitkan besaran upah dengan tingkat produktivitas masing-masing individu. Yang kelima yaitu teori daya tawar yang dikemukakan oleh John Davidson. Teori daya tawar menjelaskan bahwa tingkat upah ditentukan oleh hasil negosiasi antara pihak pekerja dan pengusaha. Masing-masing pihak memiliki kekuatan tawar-menawar yang berbeda tergantung pada kondisi pasar tenaga kerja, keberadaan serikat pekerja, serta situasi ekonomi secara umum. Jika posisi tawar pekerja kuat, misalnya karena ada serikat buruh atau permintaan tenaga kerja tinggi, maka upah cenderung naik. Sebaliknya, jika pengusaha memiliki posisi tawar yang lebih kuat, upah akan cenderung ditekan. Teori ini menekankan pentingnya aspek sosial dan kelembagaan dalam penentuan upah. Nah, mungkin itu saja teori-teori dari upah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Pertama, ada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika permintaan tenaga kerja tinggi sementara penawarannya sedikit, upah cenderung naik. Sebaliknya, jika banyak pencari kerja namun lapangan kerja terbatas, upah akan turun. Dan yang kedua, ada produktivitas pekerja. Pekerja dengan keterampilan, pendidikan, dan pengalaman tinggi akan menerima upah lebih besar. Teknologi yang mendukung efisiensi kerja juga dapat meningkatkan produktivitas dan upah. Dan yang ketiga, kemampuan perusahaan. Perusahaan yang memiliki keuntungan besar cenderung mampu memberikan upah lebih tinggi. Dan keempat, ada biaya hidup dan kondisi wilayah. Upah di daerah dengan biaya hidup seperti kota besar biasanya lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Yang kelima, ada regulasi pemerintah. Pemerintah menetapkan upah minimum regional atau upah minimum provinsi untuk melindungi pekerja dari praktik upah rendah. Dan yang keenam, ada kondisi ekonomi makro. Dalam masa pertumbuhan ekonomi, upah cenderung meningkat karena permintaan tenaga kerja naik. Sebaliknya, saat resesi atau krisis, perusahaan dapat menekan upah untuk mengurangi biaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem pengupahan. Yang pertama, upah dihitung berdasarkan waktu. Dihitung berdasarkan satuan waktu tertentu seperti jam, minggu, atau bulan. Contoh, pegawai bergaji bulanan. Yang kedua, upah berdasarkan output atau hasil kerja. Dihitung berdasarkan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Dan cocok untuk pekerjaan produksi atau cash rate system. Yang ketiga, upah borongan diberikan untuk menyelesaikan proyek atau pekerjaan tertentu, sehingga selesai tanpa memperhitungkan waktu yang digunakan. Yang keempat, sistem upah insentif. Upah dasar ditimpa dengan bonus atau insentif berdasarkan kinerja, produktivitas, atau pencapaian target. Yang kelima, sistem bagi hasil. Pekerja mendapatkan bagian dari keuntungan atau hasil usaha. Biasanya diterapkan pada sektor pertanian atau industri kecil. Adapun kesimpulan dari materi kami dari berbagai teori dan praktik yang ada, dapat disimpulkan bahwa upah tidak ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan hasil interaksi dari berbagai aspek ekonomi, sosial, dan politik. Teori-teori klasik seperti teori upah alami dan upah besi menekankan aspek kebutuhan hidup minimum, sedangkan teori modern seperti teori produktivitas marginal dan daya tawar memperhatikan faktor efisiensi, negosiasi, dan dinamika pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, saat ini, kebijakan upah harus mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, kemampuan perusahaan, serta kestabilan ekonomi nasional, agar tercipta sistem pengupahan yang adil, produktif, dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Since the